Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Matematika kelas 11 semester 4, hari ini kita akan mempelajari materi tentang operasi vektor. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, kita mulai pembahasan materi mengenai operasi vektor R2. Nah, hari ini nanti kalian akan belajar mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dan skalar, dan yang terakhir adalah perkalian skalar antara dua vektor. Apa tujuan kalian belajar materi ini? Yaitu agar kalian dapat menentukan penyelesaian operasi vektor pada dimensi 2. Nah, yang pertama kita masuk pada pembahasan tentang penjumlahan vektor. Jika diketahui dua vektor, yaitu saya misalkan vektor A yang memiliki komponen A1, A2, dan vektor B yang memiliki komponen B1, B2, jika vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka komponen-komponen yang bersesuaian dalam arah atau sumbu yang sama itu yang saling dijumlahkan. Bisa kalian lihat, kamu perhatikan ya di sini. Komponen pada arah sumbu X pada vektor A adalah A1. Komponen vektor A pada arah sumbu Y adalah A2. Dan pada vektor B, di sumbu X-nya ada B1, di sumbu Y-nya ada B2. Jika kedua vektor ini dijumlahkan, maka A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Jadi, yang letaknya di atas jumlahkan dengan yang di atas, yang di bawah jumlahkan dengan yang di bawah. Atau mungkin jika nanti vektor yang diketahui itu adalah vektor basis yang ada I, J, K-nya itu, maka yang kiri jumlahkan dengan yang kiri, yang kanan jumlahkan dengan yang kanan. Catatannya yang perlu kalian ingat, hanya komponen sejenis yang dijumlahkan. Contoh penjumlahan vektor bisa kalian simak di berikut ini. Ada vektor A yang memiliki komponen -3, 2, dan vektor B 4, 1. Tentukan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya dapat kalian lihat di sini. Vektor A komponennya -3, 2, vektor B 4, 4, dan 1. 3, maksud saya -3 ditambah 4, hasilnya 1, 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi, penjumlahan vektor A dan vektor B hasilnya adalah vektor yang memiliki komponen 1 dan 3. 1 ini di sumbu X dan 3 ada di sumbu Y. Berikutnya adalah pengurangan vektor. Pada dasarnya, penjumlahan vektor dan pengurangan vektor itu sama, hanya notasinya saja yang berubah. Dari yang tadi dijumlah, yang sekarang ini dikurangi. Jika kedua vektor itu dikurangi, maka hanya komponen sejenis saja yang dikurangkan. Atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah. A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Perhatikan, saya kasih contoh untuk pengurangan vektor. Jika ada vektor A -3, 2 dan vektor B 4, 1. Berapa hasil A min B? Di sini bisa kalian lihat cara menghitungnya. Atas kurangi atas, bawah kurangi bawah. -3 dikurangi 4 hasilnya -7, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi vektor hasil pengurangan dari vektor A min vektor B adalah -7, 1. Berikutnya kita masuk ke perkalian. Perkalian vektor ada dua. Yang pertama saya bahas dulu perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu dinotasikan dengan angka. Bisa mungkin 2, 10, -3, 100, dan seterusnya. Jika ada suatu vektor dikalikan dengan skalar, di sini saya notasikan skalarnya itu secara umum saya sebut dengan K. K ini nanti di soal itu berupa angka-angka. Jika K itu dikalikan dengan vektor, di sini saya misalkan vektor A, maka masing-masing komponen vektor tadi harus dikalikan dengan skalar K ini.
K kali A1, yang bawah K kali A2. Perhatikan contoh yang ada di bawah ini, ada vektor A yang komponennya 3 min 2. Kalian hitung min 3 kali vektor A. Berarti kita masukkan di sini min 3 kalikan dengan komponen atas 3, hasilnya min 9. Dan yang bawah min 3 kali min 2, hasilnya sama dengan 6. Berikutnya yang kedua adalah perkalian skalar antara dua vektor. Kita juga bisa menyebutnya perkalian skalar ini dengan perkalian titik atau dot product. Nah, perkalian skalar ini adalah perkalian dua vektor yang nantinya menghasilkan skalar atau menghasilkan suatu bilangan tertentu, tidak menghasilkan vektor lagi. Jika kalian lihat di sini, ada dua vektor A yang punya komponen A1, A2, B, B1, B2. Jika vektor A dikalikan dengan vektor B, maka kita bisa mengalikan atas kali atas ditambah bawah kali bawah. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Nah, ini jika pada vektor A dan B itu yang diketahui adalah komponennya. Tapi jika pada suatu permasalahan soal nanti kamu menemui di suatu vektor itu yang diketahui adalah besar atau panjang masing-masing vektor serta sudut yang diapitnya, maka kita bisa menghitung perkalian skalar dari kedua vektor itu dengan mengalikan besar vektor A kali besar vektor B kali dengan kosinus theta, di mana theta adalah sudut terkecil yang diapit oleh kedua vektor tersebut. Perhatikan, saya punya dua contoh dan ini adalah contoh yang pertama. Perkalian skalar antara dua vektor. Jika yang pertama ini, kedua vektor itu yang diketahui adalah komponen masing-masing vektornya. Vektor A komponennya min 3, 2. Vektor B 4, 1. Berarti kita bisa menghitung dengan cara atas kali atas ditambah bawah kali bawah. Min 3 kali 4 ditambah 2 kali 1. Min 3 kali 4 hasilnya min 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Min 12 ditambah 2 hasilnya adalah min 10. Kemudian contoh yang kedua, jika pada perkalian skalar antara dua vektor itu yang diketahui adalah besar masing-masing vektor dan sudut yang diapit oleh dua vektor itu. Bagaimana cara kita menentukan perkaliannya? Kita bisa memakai cara yang nomor 2 tadi di penjelasan saya sebelumnya, yaitu besar vektor A kali besar vektor B kali kosinus theta. Di sini diketahui vektor A yang besarnya 4, vektor B yang besarnya 8, serta sudut apit antara vektor A dan vektor B ini adalah 45 derajat. Tentukan perkalian A kali B. Jadi langsung kita masukkan di sini besar A 4, besar B 8 kali dengan cos theta, tetanya 45. Nah, 45 derajat hasil kosinusnya adalah setengah akar 2 dikalikan dengan 4 kali 8. Berarti kita dapatkan 16 akar 2. 16 asalnya dari mana? Dari 32 dibagi 2 atau dikali setengah. Ini hasilnya 16 dan akar 2-nya mengikuti di belakangnya. Demikian materi yang dapat saya berikan. Nah, jika kalian belum paham, bisa mencari referensi lain atau menghubungi guru mapel matematika masing-masing. Nah, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Di sini saya punya vektor P yang punya komponen 11 min 5 dan vektor Q 4, 9. Kalian cari yang pertama adalah penjumlahan vektor P dan vektor Q. Yang kedua pengurangan vektor P dan vektor Q. Yang ketiga, perkalian skalar antara P dan Q. Dan yang keempat, yang terakhir, ini adalah gabungan antara perkalian vektor dan skalar dengan pengurangan vektor. 5P dikurangi Q. Nah, demikian. Selamat belajar.
Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai operasi vektor. Jangan lupa ya, kalian kerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa untuk diberikan identitas pada lembar pekerjaannya. Untuk mendukung program ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.